Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Imawan dengan NPM 22753031 dari program studi manajemen informatika kelas 3A. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas dari jaringan komputer dan komunikasi data, yang dimana tugasnya yaitu membuat paket tracer, yaitu buatlah desain topologi yang digunakan untuk menghubungkan sebuah laboratorium komputer yang di dalamnya memiliki 50 unit komputer. Berikan alasan Anda mengapa memilih topologi tersebut dari sisi kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan model topologi lainnya. Presentasikan hasil topologi yang Anda buat dalam video dan jelaskan proses pembentukan MAC address table di salah satu switch yang digunakan. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi di sini tugasnya itu disuruh untuk membuat 50 unit komputer, di mana topologi apa yang saya gunakan nantinya di dalam tugas ini. Dan juga nanti akan disuruh untuk membentuk sebuah MAC address di tabel salah satu switch yang digunakan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam tugasnya. Kita akan buka Cisco paket tracer. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini kita udah membuka paket tracernya. Kita akan beri nama dulu di bagian user profile-nya. Seperti biasa, kita akan beri nama, lalu emailnya, oke. Ini kita bisa tambahkan info yang lainnya seperti NPM atau yang lainnya. Oke, jika udah itu oke aja. Oke, langkah pertama kita akan membuat sebuah topologi. Nantinya akan saya jelaskan topologinya. Di sini saya akan membuat topologi star. Yang pertama kita butuhkan yaitu di switch ya. Ini switch. Kita akan beri 3 switch di sini. Oke, ini udah. Habis itu kita akan mencari sebuah servernya ini sebagai server. Kemudian kita beri 1 switch lagi untuk menyambungkan ke server. Oke, ini udah beberapa contohnya sedikit. Nah, di sini kan disuruh untuk membuat 50 unit komputer ya. Jadi nanti kita di 3 switch ini akan memberikan beberapa komputer yang totalnya itu 50. Oke, langsung aja ya. Kita akan beri di in device, kemudian PC. Oke, mungkin kita di sini akan memberikan 20 PC, kemudian di bagian switch kedua 20 PC, dan yang switch pertama yaitu 10 PC biar pas 50. Oke, langsung aja kita di sini beri 20. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita kecilin dikit biar muat. Ini masih 7 ya. 8 9. Oke, ini masih 9 di sini. Dan 10. Oke, ini ada 10 PC yang udah kita buat. Sekarang kita tambahkan 10 lagi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini udah kita buat PC nya ada 20 di bagian switch yang ke 0 ini. Habis itu kita akan buat di switch pertamanya ini itu 10. Ini kita geserin biar agak muat. Oke, PC lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita rapikan di sini. Kita geserin aja sebelah sini biar muat. Oke, ini udah 10 PC. Yang terakhir kita akan beri di sini 20 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kita bawahin dulu lagi biar muat. Setelah kita geser sebelah sini deh. Nah, ini udah 10 ya, nanti kita kurangi 10 lagi. Oke, mungkin prosesnya akan cukup lama karena kita membuat 50 PC. Gak apa-apa sambil proses. Oke, tambahin lagi 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini udah 10. Kita perbesarin biar berjarak-jarak. Oke, di sini kita udah membuat 50 PC yang dimana nanti kita akan sambungkan semuanya dan kemudian kita akan mengecek. Dan alasan kenapa saya memakai di topologi star ini nanti akan saya jelaskan di akhir video. Oke, kita akan sambungkan dulu. Ini kita nyambungin pakai kabel copper strike dari switch, kemudian kita sambungkan ke PC pertama dari switch, sambungkan di PC kedua. Kita urut aja ya biar agak enak hitungnya. Keempat, kelima, 6,
9 kita cari di sini, 10-nya di bawah. Yang 0-nya kita biarin dulu aja biar nanti terakhir biar ngitungnya agak enak. 10, 11, 12, cukup banyak ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan yang terakhir yaitu 20. Oke, ini udah di kabel pertama udah kita sambungin semua dari switchnya ke PC masing-masing pakai kabel copper straight through. Kemudian kita sambungin lagi yang lainnya yaitu dari switch ke PC 20 seperti yang sebelumnya guys ya. Terus 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan yang terakhir 29. Oke, di switch ke 1 ini, switch ke 1 ini udah kita sambungin semua. Terus kita yang terakhir di switch ke 2. Dari PC ke 30 biar ngitungnya enak. 30, 31, 33, 32. Ya sebenarnya sama aja guys, cuman ngitungnya lebih enak gitu kalau berurutan. 34, 35. Oke, kita harus sabar karena banyak PC yang harus kita sambungkan. 37, 38, 39. Oke, lanjut 40, kita cari 40. Nah, di sini 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Aduh, salah. Kita cancel aja kalau salah. Ternyata ini kita malah kepencet di apa tadi, di konsol ya.
ke 48, dan 49 ini terakhir ya, karena kita dari PC ke 0 tadi, jadi cuma sampai PC 49, tapi ini semuanya 50. Oke, kita udah sambungin beberapa PC, 50 PC nya. Sekarang kita sambungkan ke switch nya dulu. Ya, sambungkan switch nya pakai kabel copper crossover nih dari switch ini. Kita mungkin pakai di Ethernet 21 aja. Kita akan sambungkan ke switch ketiga. Oke, udah. Terus di switch pertama juga kita akan sambungin. Oke, dan terakhir di switch kedua. Oke, udah. Terus kita akan nyambungin dari switch ketiga ke servernya. Kita pakai di ini ke server. Oke, ini udah kita nyambungin beberapa PC dari switch yang saya gunakan. Oke, sekarang kita akan coba salah satu kita akan mencoba mengkonfigurasikan, atau kita akan lihat MAC addressnya dari salah satu switch saya. Kita contoh, kita akan buat di switch ke 0 ini. Kita buka CLI, kita akan buka. Oke, kita akan ini dulu konfigurasi konfigur terminal. Oh ya, belum kita enablein dulu baru konfigurasi terminal. Oke, jika udah kita akan ngecek ke hostname. Sebenarnya ini hostname bisa dibuat, bisa juga enggak, tapi nggak apa-apa kita buat. Kita kasih nama S0 atau switch 0. Terus kita kasih interface VLAN 1. Oke, terus kita kasih juga IP-nya, IP address. Kita akan contohnya buat 192.168.1.1.10 subnet mask 255.255.255.0. Oke, kenapa kita pakai IP ini? Karena di sini tidak disediakan IP-nya, jadi kita pakai asal aja IP yang kita gunakan. Langsung aja kita shutdown. Oke, jika ada kita exit aja, kasih line console. Passwordnya kita akan coba buat aja, mungkin passwordnya yaitu lab. Oke, password labnya udah, kita login, exit, enable secret laboratorium. Oke, ini enable password secretnya. Kita ke service, kita enkripsi. Sebenarnya nggak harus mengenkripsi, tapi ini biar lengkap aja. Oke, kita exit aja. Setelah itu kita akan mengcopy running config startup config. Oke, kita udah oke. Terus kita akan show make it. Nah, ini kita udah berhasil mengkonfigurasiin IP nya.
Terus kita juga udah masukin passwordnya juga, udah copy running juga segala macam. Kita juga udah nampilin show MAC addressnya, yaitu MAC addressnya ini udah kita buka. Ini ada MAC address, ada 0003.e419.c501, tipenya dinamik ya. Oke, ini udah kita coba juga. Di sini saya menggunakan topologi star ya. Tuh, di sini di bagian switch 0 ada 20 PC, di bagian switch 1 ada 20 PC, dan switch keduanya ada 20 PC, yang dimana switch ke 0, 1, 2, 1, 2 disambungkan ke switch ketiga, dan switch 3 akan dikirim ke server. Baik, di sini saya akan mencoba memberikan alasan saya kenapa memilih topologi star. Sebenarnya masih ada topologi lain seperti mesh, bus, dan yang lain, tapi saya memilih topologi star karena kelebihannya di sini yang pertama yaitu pemeliharaan yang mudah. Dalam topologi star, setiap perangkat terhubung langsung ke pusatnya, ke hubungan atau switchnya, sehingga memudahkan pemeliharaan dan perbaikannya. Jadi ketika salah satu perangkat mengalami masalah, perangkat lainnya tidak berpengaruh gitu. Misalnya di perangkat PC47 ini rusak, tetapi dia tidak berpengaruh ke perangkat lain. Jadi itu alasan pertama kenapa saya memilih kelebihan di topologi star. Kemudian yang kedua yaitu topologi star ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak perangkat tanpa mengganggu koneksi yang ada. Ini membuatnya cocok untuk jaringan yang berkembang. Ini contohnya tadi kita buat satu switch yang bisa dipakai beberapa PC, itu kan lebih memudahkan gitu untuk tanpa mengganggu koneksinya. Terus alasan yang ketiga kenapa saya memilih topologi star, karena manajemen trafik yang baik. Maksudnya gimana? Kontrol yang mengelola lalu lintas jaringan, topologi star ini memiliki manajemen trafik yang baik, yang dimana membantu mendeteksi dan memecahkan masalah lalu lintas dengan lebih efisien. Yang keempat, jelas keamanan. Perangkat terhubung langsung ke pusat. Ini kan perangkatnya langsung terhubung ke pusat. Jadi topologi star ini cenderung lebih aman daripada topologi lainnya. Akses ke jaringannya lebih mudah dikontrol. Oke, itu mungkin kelebihannya di topologi star ya. Setiap masalah, setiap tugas yang kita buat itu, kenapa memilih topologi tersebut, pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kekurangan di topologi star ini ketergantungan pusatnya. Jadi kelemahan utama di topologi star ini adalah ketergantungan pada pusatnya atau switch. Jika pusat mengalami kerusakan atau kegagalan, seluruh jaringan bisa terganggu. Nah, ini contohnya ketika switch kedua ini terganggu, itu berpengaruh ke lainnya gitu, bahkan bisa ke switch 1 juga bisa berpengaruh gitu. Terus yang kekurangan yang kedua yaitu biaya perangkat pusat, ya jelas, karena ini merupakan pusat hubungan switch, hubungan hub atau switch yang berkualitas, bisa baik bisa mahal. Selain itu, jika perangkat pusat mengalami kerusakan, biaya perbaikannya juga bisa tinggi. Jadi biaya perbaikan di topologi star ini cukup tinggi, itu menjadi kekurangan di topologi star. Terus yang ketiga, kinerja tergantung pusat. Maksudnya gimana? Maksudnya kinerja jaringan star dapat dipengaruhi oleh kapasitas dan kemampuan pusat. Jika pusat tidak cukup kuat, kinerja seluruh jaringan dapat terbatas gitu. Terus yang terakhir, isolasi yang terbatas. Karena setiap perangkat terhubung ke pusat, isolasi terbatas. Misalnya pada satu perangkat dapat mempengaruhi perangkat lain gitu. Jadi mungkin itu kekurangannya. Tapi balik lagi ke dalam persoalan. Jadi pemilihan topologi jaringan ini harus didasarkan pada kebutuhan dan tujuan spesifikasinya. Jadi di sini membuat laboratorium 50 komputer yang menurut saya yang cocok adalah topologi star ini.
karena di lingkungan dimana ketersediaan dan pemeliharaan yang mudah lebih diutamakan daripada resiko ketergantungan pada satu pusat. Namun di situasi dimana keadaan lebih penting, topologi lain itu bisa juga dipakai, kayak mesh, cincin, atau yang sesuai dengan topologi ini. Oke, ini adalah hasil akhir dari yang saya buat, sudah saya konfigurasi atau sudah melihat MAC address-nya juga di bagian switch kernel. Oke, mungkin itu aja video yang bisa saya buat di kali ini, yaitu membuat sebuah laboratorium komputer yang di dalamnya memiliki 50 unit komputer. Oke, mungkin itu aja videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.